masih bersama kami di Nikos School Indonesia Kepo di YouTube tentunya, masih bersama dengan Bung Niko dan juga saya Ronald dari kutanspirit.com. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Agan Amir 1993. Dia bertanya, kasus hutang jaminan sertifikat. Halo Gan, sebelumnya aneh makasih banget Gan, mau berbaik hati jadi konsultan hukum di Kaskus gratis. Terima kasih. Sama-sama. Oke, langsung saja. Bapak saya punya hutang ke keluarga Bude yang menumpuk beberapa tahun, sampai akhirnya total 50 juta Gan. Kemudian pihak keluarga Bude minta kejelasan mengenai hutang ini. Karena ikut, akhirnya ibu menyerahkan jaminan sertifikat rumah plus tanah. Namun ibu meminta besaran hutang sesuai dengan jumlah harga rumah. Karena aneh butuh uang buat kuliah, ibu meminta pinjaman tambahan sebesar 70 juta. Sehingga total hutang ibu adalah 120 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, dalam proses negosiasi, pihak Bude memberi besaran pinjaman dengan cara mengkasir harga rumah. Skip setelah sertifikat dari bank keluar, pihak Bude meminta sertifikat rumah. Sekarang posisinya sertifikat rumah di tangan keluarga Bude. Nah, pertanyaan aneh adalah begini Gan, dengan kondisi seperti ini status rumah bagaimana ya Gan? Nah, karena pengalaman negosiasi pertama dengan harga rumah dihajar harga saudara, ibu sama aneh rencana pengen jual rumah ke pihak ketiga biar ada sisanya buat kontrakan kecil-kecilan. Kira-kira bisa gak ya? Makasih Gan buat pertolongannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Agan Amir 1993 tersebut. Untuk hutang piutang yang dijaminkan dengan rumah atau tanah, jaminannya untuk hal tersebut diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, di mana mengenai hak tanggungan. Dengan tanggungannya adalah atau jaminannya adalah benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah adalah benda tidak bergerak, di mana melalui mekanismenya jika memang hutang piutang tersebut tidak dapat dibayarkan dan jaminannya dieksekusi, tidak boleh langsung serta-merta diambil oleh si pihak kreditur atau yang memberi pinjaman. Mekanisme yang harus dilakukan adalah dilelang atau dijual ke pihak ketiga seperti yang akan sebutkan barusan. Jadi pertanyaan Agan barusan dapat jadi dijual ke pihak ketiga dengan harga rumah atau harga pasaran yang berlaku pada saat itu atau pada saat penjualan, dikurangi utang Agan berapa, utang tersebut adalah hak si pemberi utang, jadi dibayarkan dan sisanya harus diberikan kepada Agan. Jika segala sesuatu seperti perjanjian utang piutangnya dilakukan menurut prosedur hukum, jadi harus ada akta pengakuan hutang, akta hutang atau akta hutang piutang. Jadi untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut menjadi hak tanggungan. Jika memang prosedur-prosedur hukumnya tidak dilalui, hal seperti ini, kalau misalnya si krediturnya bisa diajak kerjasama atau bisa diajak kompromi bisa saja. Jika sampai ke dalam pengadilan misalnya, hal tersebut juga akan dimenangkan oleh si pihak debitur. Menangkannya adalah rumah dijual kepada pihak ketiga karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan seperti itu. Jadi harus dijual kepada pihak ketiga, baru hasil dari penjualan dikurangi hutang atau 120 juta tadi, sisanya harus diberikan kepada pembeli rumah karena harus sesuai dengan proporsinya, seperti itu. Oke, semoga cukup menjelaskan dan cukup mencerahkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nikos School Kepo di YouTube dan juga like fanpage kami di Facebook Nikos School Indonesia. Terima kasih.